Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang salah satu hadis dari kitab permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya berbunyi, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih rawahul Bukhari. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu dengan niat dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatkan. Maka barang siapa berhijrah karena mencari keduniaan atau wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari yang pertama. Sejarahnya atau latar belakang turunnya hadis ini berlatar belakang peristiwa hijrah. Bahkan rohnya hijrah. Kisah kaum muslim yang pindah ke kota Yasrib demi mempertahankan keimanan. Perjalanan panjang dalam bayangan ancaman pembunuhan orang-orang Mekah. Ternyata, di masa itu di antara kaum muslimin yang benar-benar niat berhijrah demi kepentingan agamanya, ada penumpang gelap hijrah, orang-orang yang mempunyai niat lain, motif mencari keuntungan pribadi, yaitu mengejar perempuan dan mencari pekerjaan. Begitulah yang terjadi di antara kaum muhajirin yang tiba di Madinah. Ada seorang lelaki berhijrah hanya demi mengejar Ummu Qais, perempuan yang ingin dinikahinya. Lihat namanya, perempuan ini boleh jadi seorang janda, karena nama itu panggilan untuk ibu yang mempunyai anak bernama Qais. Lelaki tadi kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais. Perkara ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah yang juga sudah datang ke Madinah. Mendengar laporan ini, Rasulullah lantas bersabda, yang tadi ya, yang hadis tadi. Kemudian, poin yang dapat diambil dari hadis tadi, yang pertama itu, amalan tergantung pada niatnya. Suatu amalan menjadi sah secara syar'i dan juga akan mendapatkan pahala jika diniatkan dengan niat yang benar. Maksudnya, diterima atau tidaknya, dan sah atau tidaknya sebuah amalan bergantung pada niatnya, bukan terjadi atau tidaknya amalan. Semua amalan terjadi karena niat. Seseorang yang berwudu pasti telah berniat berwudu, tetapi tidak semua orang yang berniat berwudu pasti berwudu. Sama-sama sholat 2 rakaat. Jika salah satu orang berniat sholat subuh dan yang lain berniat sholat rawatib, maka meskipun lahiriah amalnya sama, tetapi esensinya berbeda. Begitu. Yang kedua itu, setiap orang hanya mendapatkan yang dia niatkan. Maksudnya, besar kecil pahala tergantung pada niatnya. Maka orang yang berniat melakukan sholat wajib lebih besar pahalanya daripada orang yang melakukan sholat sunat, meskipun sama-sama 2 rakaat. Di samping itu, semakin kuat niatnya, semakin besar pahalanya. Meski hanya satu amalan, jika dilakukan dengan niat yang benar, maka bisa jadi pahalanya akan banyak. Amalan di sini adalah seluruh yang diperbuat oleh hamba, baik lisan, hati, dan anggota badan. Sebagai contoh, ada 2 orang bersedekah. Kedua-duanya dengan niat yang benar. Yang satu berniat, saya bersedekah karena Allah. Sedangkan yang lainnya berniat, saya bersedekah karena Allah kepada orang terdekat, kerabat yang paling membutuhkan. Maka, orang yang kedua lebih banyak pahalanya, karena syariat menuntunkan untuk mendahulukan kerabat jika pilihannya itu antara kerabat dan bukan kerabat dengan tingkat kebutuhan yang sama. Secara lahir, kedua amalan tersebut sama, tetapi yang membedakan adalah niatnya, sehingga pahala yang didapatkannya juga berbeda. Kemudian, yang ketiga ada fungsi niat. Fungsi niat yang pertama itu membedakan amal kebiasaan dengan ibadah. Allah itu memberikan sebuah syarat ya, kalau misalnya, kalau amalan ibadah kita ingin diterima, maka harus memurnikan ketaatan kepada Allah, yang disebut dengan ikhlas. Maka seseorang yang melakukan amal tanpa diniati untuk beribadah kepada Allah akan sia-sia. Sebagai contohnya, ada 2 orang melakukan sebuah amalan, yaitu mandi. Orang pertama meniatkan amalannya untuk bersuci dan mengikuti sunnah Rasulullah. Sedangkan orang yang kedua tidak meniatkan apapun dan hanya melakukan rutinitas biasa. Oleh karena itu, orang pertama mendapatkan pahala, sedangkan orang kedua tidak mendapatkan pahala apapun. Contoh yang lainnya, misalkan 2 orang sama-sama duduk di masjid. Yang satu diniatkan untuk istirahat melepas lelah, dan yang lainnya untuk i'tikaf. Maka yang terakhir, atau yang kedua itu, yang mendapatkan pahala. Kemudian, fungsi niat yang kedua adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain.
Contohnya, sama-sama sholat 2 rakaat, yang satu sholat rawatib, sedangkan yang lainnya sholat subuh, maka pahalanya juga akan berbeda karena niatnya berbeda. Yang ketiga, menentukan untuk siapa kita beribadah. Nah, kita itu menjalankan sholat karena Allah atau untuk selain Allah. Terus, atau kita tuh bersedekah niatnya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah atau hanya sekedar untuk mendapat pujian dari sisi manusia aja gitu ya. Terus kenapa sih hadis ini ditempatkan di awal? Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di awal kitab Shahihnya sebagai mukadimah kitabnya. Di sana tersirat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap wajah Allah adalah sia-sia. Tidak ada hasil sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari situ berarti niat tuh penting banget ya. Menunjukkan betapa pentingnya posisi niat. Niat itu awal dari segala perbuatan termasuk yang berkaitan dengan ajaran-ajaran. Nah, segitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.